Shalom Bapak Ibu, kembali lagi di dalam sarapan kita bersama merenungkan sebuah tema tentang Yesus layak diikuti, terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-33. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang telah membangunkan kami dan memberikan kami nafas kehidupan sebagai anugerah untuk kami boleh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu kiranya firman-Mu berbicara di dalam hati kami untuk kami boleh mengetahui kebenaran yang Tuhan bangun melalui hidup kami ini. Maka Tuhan berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, seorang remaja bernama Ronit itu datang dari keluarga non-Kristen yang taat beragama, dan dia ini diskusi tentang banyak hal rohani, tetapi dia merasa bahwa hidupnya itu kering dan diskusi itu seperti teoritis saja. Dan dia katakan Bapak Ibu bahwa dia ini orang yang taat doa, tetapi dia juga tidak kunjung mendengar jawaban dari Allah. Sehingga dia memutuskan untuk memulai mempelajari Alkitab. Dia perlahan tapi pasti membaca dengan baik-baik dan dia menceritakan tentang Yesus, beriman kepada Yesus sebagai Mesias. Dan sang remaja bernama Ronit ini menceritakan momen paling menentukan dalam hidupnya. Ketika dia ini mendengar suara yang sangat jernih dalam hatinya, dia berkata, "Kamu sudah cukup mendengar, kamu juga sudah cukup melihat, sekarang waktunya untuk percaya." Nah, tapi Bapak Ibu, remaja ini memiliki masalah ketika dia mau percaya kepada Yesus karena respon dari ayahnya yang begitu keras dan tidak mengingini dia untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat peristiwa tentang Yesus berjalan di muka bumi ini, banyak orang kan ya yang mengikuti Yesus. Kita tidak tahu hal yang pasti bagaimana mereka mengikuti Yesus, tetapi Yesus mencari seorang murid. Dan ketika Yesus mencari seorang murid, maka murid itu juga harus dibayar, harus memiliki harga untuk dibayar kepada Kristus. Sehingga dia juga mengatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, Yesus juga berbicara tentang mendirikan menara. Siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, tanyanya. Nah, Bapak Ibu, ternyata maksud Yesus bukanlah bahwa kita ini benar-benar harus membenci keluarga kita, melainkan kita ini harus memilih Dia di atas segalanya. Sehingga Yesus berkata, "Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Tantangan untuk mengikut Kristus berat ya Bapak Ibu ya. Ada banyak hal yang harus ditinggalkan, ada banyak hal juga yang harus dilepaskan dan direlakan. Bukan berarti kita tidak merawat mereka ataupun memelihara mereka, tetapi kita benar-benar memprioritaskan Kristus di atas segalanya. Ada harga yang perlu kita bayar untuk kita menjadi murid yang sejati di hadapannya. Dan pergumulan apakah yang sedang kita miliki ketika kita mengikut Kristus dan meninggalkan hak-hak kita, mungkin bisa jadi itu hal-hal yang kita genggam selama ini yang menjadi penting dan kita enggan untuk memilih Kristus. Mari kita bersama juga belajar bagaimana kehidupan kita juga senantiasa berpaku kepada kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sampai dengan detik ini kami masih diberikan iman untuk percaya kepadamu. Maka peliharalah iman kami Tuhan, sebagaimana Roh Kudus juga mengingatkan kami untuk kami boleh terus bersandar dan juga terus mengingatkan bahkan kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Kami juga berdoa kiranya sepanjang hari ini Tuhan yang memimpin perjalanan kami sehingga kami juga boleh senantiasa bersandar akan kasih Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kami menyerahkan hidup kami ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.